Menindaklanjuti hasil musyawarah Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo bersama pemerintah desa, juga kecamatan, serta pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN beberapa waktu lalu terhadap salah seorang warga Udin Laiko berprofesi sebagai tukang gali kubur yang rumahnya terkena dampak pembangunan jembatan Topolo di Isimu Tibawa. Komisi 3 berinisiatif memberikan bantuan rumah layak huni bagi warga tersebut dengan bantuan Basnas Provinsi sebesar 25 juta rupiah, swadaya masyarakat sebesar 15 juta rupiah, serta anggota Komisi 3 Sunbiki yang menyerahkan bantuannya secara langsung di tempat peletakan batu pertama pada hari Jumat 11 Juli 2025 di Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Dana ini yang nantinya akan digunakan untuk merelokasi kembali rumah warga yang dibangun di atas sungai yang terdapat jembatan yang saat ini sementara dikerjakan oleh pihak Balai Jalan. Ketua Komisi 3 S. Pintuli menyampaikan, selain bantuan rumah layak huni, warga tersebut juga mendapatkan bantuan ternak sapi dari hasil pokir anggota Komisi 3 Saripudin Bano, juga bantuan listrik serta bantuan usaha ekonomi produktif. Espin berharap seluruh bantuan yang diberikan tersebut bisa bermanfaat dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya, khususnya untuk memperbaiki perekonomian bagi penghidupan yang lebih layak. Kegiatan Komisi 3 hari ini adalah peletakan batu pertama terhadap relokasi rumah dari warga, yaitu Pak Udin Laiko, yang dibangun di atas sungai yang ada di jembatan yang sementara diperbaiki oleh Balai Jalan. Nah, kalau itu kita tidak relokasi, maka anggaran untuk saluran air itu akan dipindahkan. Olehnya pada saat kunjungan Komisi 3 beberapa waktu yang lalu, kami berpikir memutar otak. Ini kalau kita relokasi berarti kan harus kita bangunkan rumah beliau. Memang rumah di situ masih istilah Gorontalo pitate ya. Jadi rumah yang tidak layak huni. Nah, setelah kami berembuk, Komisi 3 akan kami apakan ini. Hanya kami melaksanakan rapat di Kecamatan Tibawa. Disitulah kami mendapat solusi dan saya langsung hubungi Basnas, karena di Basnas, karena kalau kita ambil dari anggaran rumah layak huni yang ada di Dinas PU Perumahan Rakyat Perkim, itu tidak memungkinkan karena diatur oleh undang-undang yang mengharuskan harus ada SK dari kepala daerah, yaitu Kabupaten Gorontalo. Hanya kami hubungi Kepala Basnas yang tersedia 25 juta. Sementara rumah ini kurang lebih diestimasi ya, anggaran biayanya memerlukan 40 juta. Hanya 15 juta itu kami Komisi 3 dengan Balai Jalan yang mengerjakan jembatan itu, kami bermusyawarah gimana nih kita keroyok bersama dari PJN, kemudian dari anggota Komisi 3. Hanya terkumpulah 15 juta. Kemudian kami serahkan ke Basnas. Dan nanti Basnas yang akan dengan bekerja sama dengan pemerintah desa Isimu Raya untuk membangun rumah Pak Udin dan tadi kita baru saksikan. Gitu. Kan ada juga bantuan sapi ya? Oh iya, jadi ada anggota Komisi 3 yang memberikan bantuan sapi, ya. Kalau tidak salah Pak Saripudin Bano, 2 ekor sapi. Karena saya bilang gini, Pak Saripudin, ini ada 2. Karena kan tadinya lahan ini kita akan pindahkan kemana, relokasi kemana rumah ini. Beliau Pak Udin memiliki rumah tapi yang ada di daerah Batu Daa, di bagian Pemandian Barakati. Ya, jauh dan itu masih satu areal dengan mertuanya. Hanya ada salah seorang namanya Pak Ferry itu juga yang bekerja di jembatan itu.
beliau menghibahkan 6x5 tanah untuk pembangunan rumah dari Pak Udin Laiko. Alhamdulillah pada hari itu Allah mudahkan semua. Kami lagi mencari-cari, ternyata ada seorang Pak Ferry namanya menghibahkan tanahnya untuk dibangunkan rumah Pak Udin. Hanya selesai dan seperti saat sekarang. Ini nantinya akan ada pengawalan hingga sampai selesai Oh ya, pembangunan. jadi yang mengawasi ini adalah pemerintah desa, karena ini kan dikerjakan oleh Basnas. Basnas itu memberikan semacam bahan bangunan, material, bekerja sama dengan toko yang akan mengamprah ke Pak Udin. Nanti Pak Udin sendiri yang mengawasi dan keluarganya, serta pemerintah desa Simuraya, dan juga tadi kan ada Pak Camat juga. Jadi semua kita mengawas, termasuk kami juga. Seperti itu. Dari Simu Kabupaten Gorontalo, Kindali TV mengabarkan. Sekali lagi. Oke.